Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriani, NIM A1H1191019, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat data distribusi kelompok, bagaimana cara menghitung rata-rata median, modus, kuartil 1, desil 6, persentil 63 dari data distribusi kelompok. Dan juga bagaimana cara menghitung standar deviasi dan varians dari data distribusi kelompok. Baik, langsung saja di sini sudah ada soal. Buatlah data pada soal nomor 2 dalam bentuk tabel distribusi kelompok. Baik, sebelumnya saya sudah membuat data tunggal sebanyak 35 data dari angka 10 sampai angka 60. Di sini saya akan membuat dalam bentuk tabel distribusi kelompok. Tabelnya itu terdiri dari dua tabel, yaitu data dan frekuensi. Datanya itu kita tentukan berapa banyak frekuensi yang akan kita ambil. Misalnya dari angka 10 sampai 15 itu ada 5 data. Jadi frekuensinya itu sebanyak 5. Begitupun selanjutnya data 17 sampai 25 itu sebanyak 6 data. Jadi frekuensinya adalah 6. Begitupun dengan data selanjutnya sampai dengan data 53 sampai 60 itu sebanyak 5, sehingga hasil frekuensi akhirnya itu mendapatkan 35. Selanjutnya soal yang keempat, yaitu hitunglah rata-rata median, modus, kuartil 1, desil 6, persentil 63 dari data distribusi kelompok. Baik, yang pertama itu kita mencari kelas mediannya. Yang pertama itu kita tentukan dulu letak kelas median. Letak kelas median itu rumusnya jumlah frekuensi per 2, yaitu 35 per 2 sama dengan 17,5. Sebelum kita menentukan kelas mediannya, terlebih dahulu kita tambahkan kolom FK. Kolom FK itu kita pindahkan dari frekuensi 5 ke FK 5. Kemudian kita jumlahkan 5 ditambah 6 sama dengan 11. 11 ditambah 7 sama dengan 18. 18 ditambah 8 sama dengan 26. 26 ditambah 4 sama dengan 30. 30 ditambah 5 sama dengan 35. Maka hasil dari letak kelas mediannya itu terletak pada angka 18 karena angka 18 telah melebihi 17,5. Baik, untuk rumus median itu sendiri, TB tambah N per 2 kurang FK per F kali P, yaitu 25,5 tambah 35 per 2 dikurang 11 per 7 dikali 6. Jadi hasil akhir dari penjumlahan dan pengurangan dan perkalian data ini adalah 31,2. Selanjutnya, modus. Untuk menentukan kelas modus, kita hanya melihat angka frekuensi tertingginya itu berapa. Jadi angka tertingginya itu 8. Jadi rumus modus itu sendiri yaitu MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan P, yaitu 35,5 tambah 1 per 1 tambah 4 dikali 6. Jadi hasil penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dari kelas modus ini yaitu 23,52. Selanjutnya kuartil 1. Untuk menentukan kelas kuartil 1 itu kita mencari dulu letak kuartil 1, yaitu 1 per 4 dikali N. 1 per 4 dikali 35, maka hasilnya 8,75. Untuk menentukan kelas kuartil 1-nya, kita melihat dari FK-nya. FK-nya yang mencapai 8,75 itu pada angka berapa? Untuk angka 5 itu belum mencukupi. Untuk angka 11 itu sudah melewati, tetapi yang kita ambil adalah angka 11. Untuk rumus kuartil 1 yaitu TB Q1 tambah 1 kali N per 4 dikurang FK Q1 per F Q1 dikalikan P.
TB-nya adalah 16,5 ditambah 1 kali N per 4 kan kita sudah dapatkan. Maka hasilnya 8,75 kita kurangi F kaki 1 per 6 dikalikan 6. Maka hasil akhir dari kuartil 1 ini yaitu 20,25. Selanjutnya menentukan desil 6. Untuk menentukan kelas desil 6 ini, yang pertama kita mencari letak desil 6-nya dulu, yaitu rumusnya 6 kali N per 10. Sama dengan 6 dikali 35 per 10, maka hasilnya 21. Jadi kelas desil 6-nya ini terletak pada 26, karena 26 telah mencapai angka 21. Untuk rumus desil 6 itu sendiri yaitu TB D6 tambah 6 kali N per 10 dikurang FK D6 per F D6 dikali P. Untuk TB D6 itu 35 per 5 ditambah 6 kali N per 10 telah kita dapat hasilnya 21 dikurang FK D6 per 8 dikali 6. Maka hasil akhirnya adalah 37,75. Selanjutnya menentukan persetil 63. Untuk menentukan persetil 63, kita mengetahui terlebih dahulu letak persetil 63-nya dengan menggunakan rumus 63 dikali N per 100. 63 kali 35 per 100, maka hasilnya 22,5. Maka hasil atau letak kelas persetil 63-nya itu terletak pada angka 26 atau FK-nya 26 karena telah mencapai angka 22,5. Untuk rumus persetil 63 itu TB tambah 63 kali N per 100 kurang FK per FP dikalikan P. TB-nya 35,5 tambah 63 kali N per 100 kita sudah dapatkan 22,5. Kita kurangi FK 18 per 8 kali 6. Maka hasil akhir dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian kelas persetil 63 adalah 38,53. Selanjutnya kita beralih ke soal yang terakhir, yaitu hitunglah standar deviasi dan varians data distribusi kelompok pada nomor 3. Yang pertama itu kita tentukan standar deviasi. Untuk menghitung standar deviasi, terlebih dahulu kita membuat kolom sebanyak 7 kolom. Yaitu yang pertama ada nilai FI, XI, FI kali XI, XI kurang X rata-rata, XI kurang X rata-rata kuadrat, FI dalam kurung XI kurang X rata-rata kuadrat. Nilai dan FI sebelumnya kita sudah dapatkan. Selanjutnya untuk XI. XI kita dapatkan dari nilai 10 tambah 5 dibagi 2, maka hasilnya 12,5. Itulah yang menjadi nilai XI. Begitu pula selanjutnya untuk angka yang ada di bawahnya sampai pada nilai 53 tambah 60 menghasilkan 56,5. Itulah yang menjadi nilai untuk XI. Selanjutnya untuk kolom FI kali XI. FI kali XI ini kita dapatkan dari hasil perkalian dari FI kali XI, yaitu 5 kita kalikan dengan 12,5, maka menghasilkan 62,5. Begitu pula untuk data selanjutnya. Sehingga FI kali XI untuk hasil keseluruhannya kita mendapatkan 1215. Selanjutnya untuk kolom XI kurang X rata-rata. Sebelum kita mencari XI kurang X rata-rata, terlebih dahulu kita menentukan X rata-ratanya. Saya sudah mendapatkan X rata-ratanya yaitu 37,57. Maka dari XI kurang X rata-rata kita akan kurangkan. XI itu 12,5, kita kurangkan dengan X rata-ratanya 34,57. Maka menghasilkan minus 22,7.
Begitu pula dengan data-data selanjutnya, yaitu 21 kita kurangi dengan 34,57, maka menghasilkan minus 13,57. Sampai pada data 53,60 dengan menggunakan pengurangan selanjutnya yang sama. Kita menentukan XI kurang X rata-rata kuadrat. Sebelumnya kan kita sudah mendapatkan XI kurang X rata-ratanya itu seperti pada data 10-15 itu kita mendapatkan minus 22,7. Maka dikuadratkan menjadi minus 22,7 dikali minus 22,7, maka hasilnya 487,8. Begitu pula dengan angka atau data selanjutnya dengan menggunakan cara yang sama. Selanjutnya untuk kolom FI dikali XI kurang X rata-rata kuadrat. Sebelumnya kita sudah mendapatkan data FI dan juga data XI kurang X rata-rata kuadrat. Maka tinggal kita kalikan, yaitu untuk FI 5 dikali 487,8 maka menghasilkan 2435,4. Begitu pula selanjutnya dengan angka berikutnya. Seperti 6 kita kalikan dengan 184,14 maka menghasilkan 1104,84. Sehingga sampai pada data 53 kurang 60 itu 5 dikalikan 480,92 menghasilkan 2404,6. Maka hasil akhir dari seluruh data yaitu 7490,2. Untuk rumus standar deviasi itu akar jumlah FI kali XI kurang X rata-rata kuadrat per N. Karena kita sudah mendapatkan hasil dari FI kali XI kurang X rata-rata kuadrat, maka tinggal kita masukkan. Akar 7490,2 per 35 menghasilkan akar 214,00. Jika kita hasilkan maka 14,62. Selanjutnya untuk rumus varians yaitu 1 per N dikali jumlah FI kali XI kurang X rata-rata kuadrat, maka sama dengan 1 dikali 7490,2 per 35, hasilnya adalah 214,00. Itulah tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.